warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadia. Saya merupakan salah satu mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Loksmawe, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Unit 1 Semester 2 dengan NIM 2022-32021. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah usul fikih yang diampu oleh Bapak dosen yang terhormat, Bapak Munzir M. Kom'i. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai materi istihsan. Untuk penjelasan selanjutnya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai pengertian istihsan. Dilihat dari dua aspek. Yang pertama, secara etimologi. Ihtisan merupakan bentuk masdar dari istahsana, yang berarti menganggap sesuatu itu baik. Sedangkan secara terminologi, istihsan adalah berpalingnya seorang mujtahid dari penggunaan kias yang jeli atau nyata kepada kias yang kafi atau samar, dari hukum kuli umum kepada hukum istisnai pengecualian, karena ada dalil yang menurut logika membenarkannya. Adapun menurut ahli fikih lain, ihtisan adalah salah satu dalil yang keluar dari pemikiran seorang mujtahid yang menetapkan kerajihan kias kafi daripada kias jeli, atau mendahulukan ketentuan hukum yang khusus daripada ketentuan hukum yang umum. Dengan demikian, istihsan ialah berpaling dari kias kafi atau dari hukum kuli menuju yang dikecualikan, karena ada dalil yang lebih kuat daripada dalil yang sebelumnya. Penjelasan berikutnya yaitu mengenai macam-macam istihsan yang terbagi menjadi dua. Pertama, istihsan kiasi, yaitu suatu bentuk pengalihan hukum dari ketentuan hukum yang didasarkan pada kias jali kepada ketentuan hukum yang didasarkan pada kias kafi, karena adanya alasan yang kuat untuk mengalihkan ketentuan hukum tersebut. Kedua, istihsan istinai, yaitu kias dalam bentuk pengecualian dari ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip umum kepada ketentuan hukum tertentu yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk istihsan berdasarkan dalil-dalil yang mendukungnya. Dapat dibedakan menjadi 6 bagian. Yang pertama, istihsan bil qiyas al-kafi, ialah pencetusan hukum melalui perenungan dan penelitian yang mendalam atas sebuah kasus atau peristiwa yang memiliki dua dalil, yakni berupa qiyas jali dan qiyas kafi, dan masing-masing dalil tersebut memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Yang kedua, istihsan bin nas, ialah diperbolehkannya pelanggaran atas hukum yang sudah ditetapkan secara universal dan menjadi kaidah umum. Secara spesifik, terdapat nas dari Al-Quran atau Sunnah yang memperbolehkannya hal tersebut. Yang ketiga, istihsan bil ijma, ialah fatwa para mujtahid tentang suatu hukum dalam permasalahan kontemporer yang menyalahi aturan-aturan universal yang telah menjadi kaidah umum karena sebuah kebiasaan. Yang keempat, istihsan bil al-darurah, ialah pengecualian atas hukum yang telah ditetapkan karena kesulitan yang akan terjadi jika hukum atau ketetapan tersebut digunakan. Yang kelima, istihsan bil al-maslahah, ialah hukum yang bertentangan dengan kaidah umum yang telah ditetapkan karena untuk kepentingan dan keselamatan bersama. Yang terakhir yaitu istihsan bil al-urf, ialah berpindahnya suatu hukum atau kaidah umum yang telah ditetapkan karena adanya tradisi yang berlaku. Selanjutnya yaitu contoh istihsan. Secara prinsip hukum syara, melarang mengadakan perikatan dan memperjualbelikan barang-barang yang belum ada pada saat perikatan terjadi. Tetapi kemudian syara memberikan rukhsah atau diperkenakan menjalankan salam, yaitu jual beli dengan cara pembayaran terlebih dahulu atau DP, sedangkan barangnya dikirim kemudian. Dengan demikian pula, hukum syara memperbolehkan istihsan, yakni memesan untuk dibuatkan sesuatu atau jual beli intens. Pembahasan terakhir yaitu mengenai pro kontra sekitar kehujahan istihsan.
Pendapat ulama yang menggunakan istisan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan istisan berarti mencari yang mudah dan meninggalkan yang sulit. Yang kedua, firman Allah pada surat Az-Zumar ayat 55 yang berarti, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Yang ketiga, sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia dipandang baik juga oleh Allah. Adapun kelompok ulama yang menolak kehujahan istisan dengan mengemukakan dalil antara lain, yaitu pertama, firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 45. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah menetapkan hukum berdasarkan istisan yang dasarnya adalah nalar murni, melainkan menunggu turunnya wahyu, sebab beliau tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu belaka. Yang ketiga yaitu istisan itu landasannya adalah akal, di mana kedudukan orang yang terpelajar dan tidak terpelajar adalah sama. Jika menggunakan istisan dibenarkan, maka setiap orang boleh menetapkan hukum baru untuk kepentingan dirinya sendiri. Sekian penjelasan video tentang istisan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.